Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Zulia Rahmi, bisa dipanggil Risna. Saya dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni BP20 Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan menjelaskan pengertian perpustakaan, sejarah perpustakaan, dan pengalaman saya di bidang perpustakaan ini. Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan bagian dari gedung atau bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari atau dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Perpustakaan lahir seiring dengan tumbuhnya peradaban manusia, utamanya baca tulis. Kemudian peradaban manusia berdampak pula pada perkembangan perpustakaan, baik jenis, sistem, kepemilikan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan. Awal berdirinya perpustakaan dimulai ketika manusia berdiri mengenal tulisan, bahan tulisan, dan alat tulis. Pada 2500 sebelum Masehi di Mesir ditemukan sebuah tulisan berupa papirus yang dibuat dan sejenis rumput yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Papirus merupakan rumput yang dihaluskan dengan cara ditumbuk, lalu diratakan, kemudian dikeringkan dan digunakan untuk menulis menggunakan pahatan dan tinta. Bermula dari papirus, kita mengenal istilah paper, papiri, dan papiros yang semuanya itu berarti kertas. Jami An-Nur Hadi menulis bahwa kemudian perpustakaan telah dirintis pada zaman kejayaan Arab oleh orang-orang Arab yang pada zaman itu telah mempunyai peradaban yang tinggi. Tahun 3750 sebelum Masehi telah terdapat pahatan-pahatan berupa ukiran lambang informasi ke dinding-dinding bangunan, monumen, dan tempat-tempat peringatan untuk menunjukkan keagungan raja-raja yang masa terdahulu. Papirus itu sendiri menurut Al-Muljani An-Nur Hadi semenjak 3200 tahun sebelum Masehi sudah ditemukan tulisan yang disebut papirus yang terbuat dari dedaunan. Keberadaan papirus cukup sentral karena dari situlah dikembangkannya sehingga berupa kertas pada zaman modern. Bahkan hingga tahun 700-an Masehi, papirus masih dipergunakan sebagai bahan tulisan sebelum kemudian ditemukan bahwa bahan kulit dari binatang dan besi bisa dipergunakan untuk bahan tulisan. Penjajahan bangsa Romawi juga memiliki peranan dalam proses penyebaran dunia perpustakaan hingga ke pelosok. Karena pada awal Masehi, hampir di setiap ibu kota negara jajahan bangsa Romawi terdapat perpustakaan, seperti Siprus, Afrika, Yunani, dan Asia Kecil. Adapun perpustakaan yang didirikan oleh bangsa Romawi, seperti perpustakaan di Timgad, Afrika Utara yang didirikan karena kerajaan Trajan pada tahun 98 sampai 117 Masehi. Selain itu, Romawi sendiri mendirikan perpustakaan besar yaitu perpustakaan Ulpian dengan koleksinya karya Yunani dan Latin. Perpustakaan Tanah Abe sebagai salah satu perpustakaan klasik di Indonesia yang sudah berdiri sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yakni 1607 sampai 1636 Masehi. Di jurusan Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan ini bisa menjadikan kita pustakawan yang kompeten yang membekali saya dengan keterampilan mengelola organisasi sumber-sumber informasi, bagaimana memecahkan suatu permasalahan ilmiah di bidang ilmu perpustakaan. Kita akan mengetahui cara mengelola informasi yang berbentuk tercetak maupun tidak tercetak. Di program studi ini, kita bisa menjadi lulusan pustakawan yang penelitian, yang terampil dan memiliki daya saing dalam manajemen perpustakaan, serta memiliki kompetensi khusus dan mengelola sumber-sumber ilmu pengetahuan. Di jurusan ini, kita diajarkan teliti dan rapi mengelola dan data-data, mengajarkan kita mengenai etika perpustakaan, serta melatih dari analisa kita untuk berpikir. Lalu di jurusan ini kita akan banyak praktek daripada teori.
Di dalam perkuliahan program ini, kita akan menelusuri asal-usul suatu informasi, mengidentifikasi kata kunci, dari kita pun akan mengenai dasar-dasar teknologi dan sistem informasi. Kawan dituntut punya kemampuan literasi informasi yang efektif dan akurat. Perpustakaan tak cuma mengidentifikasikan, organisasikan buku, tapi juga bisa memberi rekomendasi. Nah, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan mempelajari bagaimana mengolah, mengelola, dan mengomunikasikan atau mendiseminasikan sebuah informasi ilmu perpustakaan tidak selalu berhubungan dengan buku-buku, tapi juga dapat mempelajari bagaimana mengatur perpustakaan online yang dimana semua buku yang tersedia adalah buku-buku elektronik, jurnal elektronik, dan lain-lainnya. Program studi ilmu perpustakaan memiliki banyak kelebihan seperti memiliki literasi informasi yang lebih terdepan. Lulusan program studi ilmu perpustakaan pun memiliki potensi yang jelas seperti pustakawan dan juga mengarahkan kita untuk terus mengikuti alur informasi dan teknologi informasi yang terus-menerus mengalami kemajuan. Jurusan ini akan melatih kita mengenai ilmu perpustakaan dan mendorong kita untuk mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen pada lembaga informasi modern. Sangat banyak keuntungan yang kita peroleh ketika memilih jurusan ilmu perpustakaan ini, yaitu peluang kerja yang luas karena hampir seluruh instansi membutuhkan tenaga ahli bidang perpustakaan dan kearsipan. Dan kita juga akan mempunyai keahlian dalam merencanakan, mendesain, membangun sistem dan jasa informasi. Lulusan ilmu perpustakaan dan kearsipan ini tidak harus kita menjadi seorang yang bekerja di bagian kearsipan, suatu perusahaan yang mengatur arsip, merapikan, dan mengoperasi data dan literatur. Selain itu, bisa juga bekerja di museum dan gedung pengarsipan data. Kita akan mengumpulkan, mengategorikan, dan menyunggahkan data-data bagi pengunjung museum. Harapan saya pada lulusan ini, saya ingin bekerja di kantor, lalu bisa bekerja di ruang tata usaha sekolah, dan bisa meningkatkan minat baca para pelajar. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.